Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Saudara Rijal? Alhamdulillah baik. Dan bagaimana kabarmu saudara juga? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong, kita hari ini diskusi atau tukar pendapat tentang mata kuliah warga negara. Oh, yang bagus tuh. Bisa. Saya ingin bertanya di sini. Menurut Anda, pengertian apa pengertian demokrasi serta bagaimana demokrasi Indonesia pada masa berjalan? Menurut saya, demokrasi Indonesia adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang langsung oleh rakyat dan diwujudkan oleh pemilihan umum atau perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Jadi demokrasi itu adalah bisa juga disebut dengan adalah suatu bentuk pemerintahan, dan yang mana pemerintahan itu adalah kuasanya yang dipegang oleh rakyat. Dan ada pun demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi di Indonesia itu adalah berjalan dengan adanya pemilihan umum yang diadakan secara teratur untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintahan. Jadi demokrasi di Indonesia itu adalah yaitu berjalannya dengan teratur, dan dipilihnya pun langsung dipilih oleh rakyat. Kalau begitu, saya ingin bertanya juga dengan saudara Anda. Jadi seperti apa pengertian warga negara dalam demokrasi? Warga negara dan demokrasi. Ya. Pengertian warga negara dalam demokrasi adalah warga negara memiliki kebebasan individu dalam demokrasi. Warga negara juga memiliki hak-hak seperti hak atas kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Mereka juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum dan bisa menjadi anggota partai politik. Warga negara juga berhak untuk mendapat perlindungan dan perlakuan adil di bawah hukum. Menurut saya. Kalau menurut Anda, apa itu masyarakat madani serta bagaimana karakteristiknya? Bisa dijelaskan, saudara Rijal? Kalau menurut saya, masyarakat madani adalah masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan seperti partisipasi aktif dan kebebasan sipil. Dalam masyarakat madani, warga negara berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan penting. Jadi masyarakat madani itu menurut saya adalah masyarakat yang berperan aktif dalam suatu pengambilan keputusan penting. Dan adapun karakteristik masyarakat madani, yang pertama adalah kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat madani didasarkan pada prinsip ketuhanan terhadap hukum. Semua warga negara diharapkan menghormati dan mematuhi peraturan. Itu prinsip yang pertama. Jadi prinsip pertama itu menjelaskan tentang warga negara itu harus mematuhi peraturan. Yang kedua, prinsip aktif, prinsipasi aktif. Jadi masyarakat madani mendorong prinsipasi aktif dari semua warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Jadi yang ketiga ada keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial menjadi
menjadi inti dari masyarakat madani. Nah, jadi keadaan sosial itu adalah suatu inti dari masyarakat madani. Dan yang keempat, harga diri dan hak asasi manusia. Adapun yang kelima, dialog dan toleransi. Jadi masyarakat madani itu mendorong dialog yang konstruktif dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, jadi masyarakat madani itu dialog dan toleransi. Jadi masyarakat madani itu bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Contohnya seperti agama, kan di sini banyak memiliki perbedaan-perbedaan agama. Adapun yang keenam, keterbukaan dan transparansi. Dan yang ketujuh, pembangunan berkelanjutan. Masyarakat madani berkomitmen untuk membangun berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi masyarakat madani itu ingin membangun masyarakat yang berkelanjutan. Ya, saya Bisa. selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara Yuda. Jadi jelaskan bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam, jadi hubungan antara Islam dan demokrasi sebenarnya sangat berbeda, sebab Islam merupakan agama yang mengatur tentang ibadah, akhlak, dan muamalah manusia. Sedangkan demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dan cara kerjanya antara anggota masyarakat yang diyakini membawa dampak positif. Terdapat tiga pikiran antara Islam dan demokrasi. Yang pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Maksudnya, kelompok ini disebut sebagai Islamis atau Islam ideologis yang memandang Islam sebagai alternatif demokrasi, sehingga demokrasi dari konsep Barat tidak dapat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Maksudnya adalah menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi tetap meyakini adanya tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Maksudnya adalah Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti apa yang dipraktikkan di negara maju. Prinsip demokrasi juga terdapat dalam Islam, yaitu keadilan, persamaan, musyawarah, dan lain-lain. Jadi hubungan antara Islam dan demokrasi sebenarnya sangat berbeda. Dan di dalamnya ada tiga pikiran. Tiga pikiran itu ada yang membedakan dan ada juga yang Islam itu sama dengan demokrasi. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, saudara Rijal? Baiklah. Di sini saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana, apa itu otonomi daerah? Jelaskan, saudara Rijal. Jadi otonomi daerah itu adalah sistem pemerintahan yang memiliki otoritas dan keterangan untuk mengatur urusan pemerintahan. Prinsip dasar otonomi daerah adalah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur masalah lokal seperti dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Jadi otonomi daerah itu adalah suatu
sistem pemerintahan, yang mana pemerintahan itu mengatur urusan pemerintahannya. Dan memberikan kebebasan daerah untuk mengatur masalah lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Nah, itu saja yang dapat saya pahami dari ekonomi daerah. Kalau saya pahami, Alhamdulillah bisa. Selanjutnya itu yang terakhir saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berikan contoh tata kelola yang baik dan berikan contoh pada organisasi sekitarmu. Bukan? Jadi pertanyaan ini prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berikan contoh tata kelola organisasi yang baik di sekitar kita, di sekitar kita nih. Di sini saya ingin menyebutkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu diantaranya adalah yang pertama, partisipasi. Semua masyarakat dari berbagai kalangan harus ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam penyampaian pendapat. Contohnya pemilu yang aman dan yang demokratis. Yang kedua, kepastian hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik akan berjalan lancar dengan dukungan pihak aparatur negara yang mampu menegakkan hukum secara adil. Yang ketiga, transparansi. Akses data dan informasi publik bisa diperoleh dengan mudah dan transparan. Keempat, tanggung jawab. Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kelima, orientasi pada kesepakatan, yaitu pemerintah peka pada pendapat dan aspirasi masyarakatnya. Yang keenam, visi strategis, itu berpegang pada prinsip pembangunan daerah yang berwawasan masa depan yang jelas. Yang ketujuh, tanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan dan fokus pada kebaikan masyarakat luas. Yang kedelapan, pengawasan, yaitu pemerintah bertindak sebagai pengawas bersama berbagai pihak maupun masyarakat umum dalam penyelenggaraan kebijakan. Yang kesembilan, efektif dan efisien. Ini yang terakhir, efektif dan efisien. Itu adalah pemerintahan menjadi pelayan bagi masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada secara bijak dan bertanggung jawab. Apa bisa dipahami tentang prinsip tadi? Ya, bisa. Dan di sini saya ingin memberikan contoh tentang tata kelola yang baik di organisasi sekitar kita. Di antaranya contoh tata kelola yang baik adalah organisasi di kelas. Organisasi di kelas itu yang di dalamnya terdapat ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, dan juga para anggota kelas. Yang mana tata kelola itu akan baik apabila dijalankan dengan baik oleh para yang sudah disebutkan tadi. Begitu menurut saya. Apakah bisa dipahami saudara Rijal tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan contohnya? Mungkin itu saja ya. Saja. Diskusi kita kali ini biar Pak bisa pahami. Insya Allah bisa. Sama-sama saling berbagi ilmu gitu ya. Semoga bermanfaat. Amin amin. Kita dapat ilmu yang saling berbagi ilmu. Nanti kita berbagi ilmu lagi ya. Saya di peluang waktu yang banyak. Peluang. Ya bisa. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk atas jawabannya dari saudara Yuda. Saya juga terima kasih kita berdiskusi hari ini ya. Saling berbagi ilmu gitu ya. Itu saja ya. Mungkin saja saya mau pergi ke ada urusan gitu. Kesibukan di lain. Mungkin sama-sama sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut.